Bapak, Ibu, wali murid, orang tua murid, rekan-rekan guru, teman-teman, dimanapun Anda berada, salam sejahtera buat kita semua. Semoga semuanya sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Edi Wungaria. Hari ini saya akan sharing kepada Bapak, Ibu, rekan-rekan semuanya tentang analisis kebijakan pemerintah, khususnya tentang implementasi yang sudah dilaksanakan di negara kita terkait tentang AKM atau Assessment Kompetensi Minimum. Bapak Ibu, sebagai seorang pendidik, kita juga harus mengetahui apa latar belakang pemerintah sehingga dalam beberapa tahun ini mengambil keputusan untuk merubah UN ya. Ya, dari dulu sudah ada ujian nasional, ujian negara kita bilang. Dan terakhir kemudian boleh dibilang ujian nasional ini tidak ada lagi. Nah, jadi sebenarnya pemerintah ini ingin mencari suatu solusi yang baik, Bapak Ibu, untuk mencari suatu pengembangan yang lebih baik agar mutu pendidikan kita menjadi lebih bagus. Dan ini sudah dilaksanakan oleh Mas Menteri kita, Nadiem Makarim, agar pendidikan kita mutunya lebih baik lagi. Bapak Ibu, kita lihat perbedaan UN zaman dulu ya, boleh dibilang tidak terlalu lama lah ya, baru tahun lalu ya. Nah, UN itu kita lihat Bapak Ibu, siswa itu mengadakan UN atau mengikuti UN itu hanya beberapa hari dan itu dinilai selama 3 hari itu. Artinya dia belajar selama 3 tahun, kalau di SMP, di SMA, kalau di SD itu dia belajar selama 6 tahun, maka penilaian itu hanya di hari di ujian itu tersebut saja. Nah, ini menurut kita ini adalah, apakah ini menjadi faktor keberhasilan? Tentu menurut saya dan menurut rekan-rekan guru ini tidak mungkin ya, atau tidak 100% ya, karena tingkat keberhasilan seorang murid itu juga ditentukan oleh faktor-faktor lain, bukan hanya faktor di beberapa hari UN tersebut ya. Atau mungkin di UN tersebut banyak sekali faktor penghambat sehingga kemampuan siswa itu tidak maksimal ya. Mungkin saja ada faktor psikis, mental dalam menghadapi ujian ya, dan juga faktor-faktor lainnya. Namun kali ini di tahun 2020 UN akan dilaksanakan untuk terakhirnya, dan di tahun ini UN akan dirubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Jadi Bapak Ibu, di dalam AKM ini ada 3 bidang ya yang besar, yang terutama yang akan diujikan, dan ini juga bisa diterapkan di berbagai mata pelajaran. Namun di sini yang paling umum ini adalah literasi, numerasi, dan karakter ya Bapak Ibu. Nah, jadi kenapa pemerintah kita memfokuskan pada literasi, numerasi, dan karakter ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ada namanya PISA. Nah, PISA itu Bapak Ibu tahu ya. PISA itu apa? PISA itu suatu ujian ya, ujian untuk pelajar, Program for International Student Assessment. Nah, ujian dunia ini itu mereka mensurvei ya, salah satu layanannya itu melakukan tes atau survei di mana hasilnya menjadi suatu parameter pengukuran terhadap suatu proses pendidikan terhadap siswa. Nah, jadi PISA ini, survei evaluasi sistem ini, itu mengukur kinerja siswa kita, pendidikannya menengah. Nah, penilaian ini dilakukan setiap 3 tahun sekali ya, dan dibagi 3 poin ini Bapak Ibu, literasi, matematika, dan sains. Nah, jadi hasil survei yang cukup mengkhawatirkan juga dari OECD,
yang dirilis OECD itu Organization for Economic Cooperation and Development itu pada tahun 2009 ya, dan mereka melakukan merilis hasil dari PISA ini ya, dan mengatakan bahwasanya tingkat literasi di Indonesia itu pada penelitian itu ya, Indonesia itu berada di nomor 62 dari 70 negara. Nah, jadi ini cukup menyedihkan bagi kita karena literasi itu sesungguhnya sesuatu yang sangat penting bagi pendidikan ya. Nah, rendahnya tingkat literasi ini ya kalau kita lihat ya selama berpuluh-puluh tahun bangsa Indonesia ini karena hanya berkutat pada sisi hilir saja. Nah, sisi hilir ini maksudnya masyarakat itu terus dihakimi sebagai masyarakat yang rendah budaya bacanya. Nah, jadi karena diklaim sebagai bangsa yang rendah budaya bacanya, maka ya indeks literasinya itu pasti akan rendah seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi di sini apa yang dinilai di sini? Apa yang mau dikembangkan dari sisi pelajar peserta didik di sini adalah kemampuan penalaran ya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana seorang pelajar itu berpikir, berusaha menghubungkan fakta-fakta yang dia tahu, dia lihat selama ini di masyarakat dan diketahui menuju suatu kesimpulan. Nah, kesimpulan itu berupa kemampuan berpikir yang intelektual dan kreatif yang dapat ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan tersebut ya. Baik Bapak Ibu, kita lihat perbedaan UN yang dulu, memang kita lihat di sini sangat high stake ya, jenis stake-nya high stake. Nah, high stake ini tidak akan digunakan lagi Bapak Ibu. Kenapa ya? High stake ini Bapak Ibu tahu bahwasanya AKM high stake ini hanya mengukur kemampuan siswa selama pembelajaran, artinya mengukur kemampuan siswa selama dia belajar tersebut, selama 3 tahun belajar tersebut kalau dia di SMP dan SMA. Berbeda dengan low stake ya, low stake itu supaya murid itu merasa nyaman dan tidak takut mengembangkan gagasannya melalui tulisan ya. Nah, kalau high stake itu penentuan keseluruhan proses belajar selama beberapa tahun. Nah, hal ini sangat bertolak belakang. Jadi, kalau dia low stake atau AKM ini itu memetakan saja ya hasil proses belajar selama 2 tahun. Nah, selama pemetaan 5 tahun ini itu dijadikan sebagai refleksi Bapak Ibu, sebagai bahan evaluasi bagi sekolah untuk melakukan perbaikan Bapak Ibu. Nah, perbaikan itu dalam hal metode, belajar, model-model pembelajaran, dan peningkatan kualitas pembelajaran Bapak Ibu. Nah, jadi sehingga di tahun berikutnya itu ada peningkatan hasil, hasil tes AKM. Nah, untuk itu asesmen nasional seharusnya tidak menjadi beban lagi bagi siswa kita ya, Bapak Ibu. Karena asesmen nasional ini hanya mengukur sejauh mana kualitas satuan pendidikan ya Bapak Ibu. Hasil akhir asesmen nasional tiap tahun ini bisa digunakan untuk melakukan perbandingan-perbandingan dan menjawab apakah ada namanya peningkatan atau justru adanya penurunan kualitas dalam belajar. Nah, jadi Bapak Ibu tidak perlu takut ya kalau anaknya itu tidak lulus KM ya, tidak perlu takut. Nah, itu hanya pemetaan dari pemerintah saja, Bapak Ibu ya. Jadi kita lihat di sini perbedaan-perbedaannya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu kita akan lihat minimum ini maksudnya apa? Tidak semua konten di dalam kurikulum diukur di dalam AKM. Nah, jadi konten-konten yang esensial saja, Bapak Ibu ya. Nah, jadi kemampuan yang diukur itu kalau di literasi dan numerasi itu pun hanya dasar ya, keterampilan dasar. Ya, karena ini baru saja diluncurkan, jadi masih dasar dan akan terus dikembangkan ya Bapak Ibu. Jadi kemampuan bernalar itu tentang ya teks dan angka, yaitu numerasi ya dan literasi. Dan kita lihat yang mengikutinya di sini AKM nasional dan survei karakter itu adalah siswa, dan survei lingkungan belajar itu
termasuk di situ guru-guru ya, kepala sekolah juga. Bagaimana lingkungan sekolah itu, bagaimana cara pandang, ya, bagaimana cara menyikapi kalau terjadi suatu kejadian atau peristiwa. Jadi saya sendiri juga ikut ya dalam survei lingkungan belajar ini. Kemudian Bapak Ibu kita lihat di sini respondennya ada 3 di sini yang terlibat, yaitu murid, guru, dan kepala sekolah. Dan instrumennya itu kita lihat AKM, literasi, numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Dan di sini hasil belajar kognitif itu dan hasil belajar sosial emosional itu adalah yang dipetakan oleh pemerintah ya untuk murid-muridnya. Kemudian guru dan kepala sekolah itu mengisi survei lingkungan belajar. Nah, selama itu pemerintah akan mendapatkan suatu kesimpulan tentang karakteristik ya, karakteristik dari input dan proses pembelajaran tersebut. Baik, Bapak Ibu, nah AKM nasional ini kita lihat ya yang di kelas-kelas menengah, artinya bukan kelas tamatan juga bukan kelas yang baru saja masuk ya. Dan ini biasanya di kelas 5, kelas 8 SMP dan kelas 11 SMA. Nah, di sini kita lihat pemerintah itu sudah melakukan namanya implementasi ya, implementasi dengan memberikan struktur soal itu yang bagaimana. Nah, jadi untuk struktur dalam literasi membaca itu kemampuan memahami, ya, menggunakan dan mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan semua masalah. Kemudian numerasi itu bagaimana dia menggunakan konsep prosedur fakta dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari dia. Jadi bisa digunakan di kehidupan nyata, Bapak Ibu ya. Nah, ini yang terpenting bagi kita, bagaimana kita menyikapi AKM ini. Kemudian Bapak Ibu, kita lihat bentuk soal pilihan ganda, itu optionnya juga bermacam-macam. Ada namanya pilihan berganda yang zaman dulu cukup 1, tapi ini bisa dipilih lebih dari 1 ya. Kemudian isian singkat, ada juga menjodohkan. Jadi model-model soalnya juga beraneka ragam, Bapak Ibu. Kita lihat komponen AKM ini, ya ada bilangan, pengukuran, geometri, data, uncertainty, aljabar, kognitifnya, pemahaman aplikasi penalaran, konteksnya personal dan sosial kultural. Kemudian literasi membaca, ada teks informasi, teks sastra, kemudian kognitifnya juga termasuk di sini informasi, interpretasi, integrasi, evaluasi, dan refleksi, konteksnya personal dan sosial budaya saintifik. Nah, ini Bapak Ibu jadwal bagaimana pengembangan di tahun 2002 sehingga menuju AKM di tahun ini. Nah, dari AKM individu, kemudian AKM nasional, kemudian merilis hasil. Jadi Bapak Ibu, ini juga ada jadwalnya dari yang direncanakan selama per tahun ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi dalam analisis ini saya bisa mengambil kesimpulan buat Bapak Ibu sehingga bisa menjadi sharing kita bersama bagaimana kita membuat peserta didik kita lebih baik. Jadi AKM ini saya rasa ini karena baru pertama kali, ini berarti masih dalam proses pengembangan dan finalisasi, jadi belum sempurna. Jadi tujuannya itu supaya siswa kita betul-betul bagus lah Bapak Ibu ya, supaya bisa menghadapi era 5.0 ini ya, untuk memecahkan masalah dan melakukan evaluasi. Jadi sosial AKM ini saya rasa juga terus mengalami perubahan sesuai dengan pencapaian yang dibuat oleh PISA ya, Program of International Student, dan hasil penelitian menunjukkan asesmen kompetensi minimum itu perlu disosialisasikan yang lebih terhadap guru. Nah, jadi itu saran-saran saya. Kemudian untuk menghadapi asesmen, tentunya diperlukan persiapan
dari sekolah yang baik, terutama komputer atau jaringan. Baik Bapak Ibu, demikian analisis saya tentang analisis implementasi kebijakan pemerintah tentang AKM ini. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu yang ingin korespondensi dengan saya, silahkan, ini ada alamat email saya. Dengan senang hati saya bisa berkomunikasi dengan Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua selalu maju dalam pendidikan kita. Sampai di sini dulu. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih.